Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan saya Putri Nopayanti Harahap SPD. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Slosa, Kabupaten Padang Lawas, dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bimbingan konseling tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201699448776. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video bimbingan kelompok dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat. Bagi sarapan. Sarapan semua. Jadi sebelum berangkat sekolah itu harus diusahakan sarapan dari rumah ya, biar semangat belajarnya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih bagusnya kita berdoa dipimpin oleh salah satu anak ibu. Siapa yang bersedia? Sebelum memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya mengucapkan terima kasih telah hadir pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Jadi sebelum kita memulai kegiatan ini kan, alangkah lebih bagusnya kalau kita kenalan dulu kan, karena ada kata-kata itu tak kenal maka tak sayang. Kan ini dari kelas yang berbeda-beda kan, kalau ada yang belum kenal. Jadi kita akan perkenalan dimulai dari ibu. Nanti ibu akan menyebutkan nama lengkap ibu, nama panggilan, tempat tinggal, terus hobi ya. Nanti kalian lanjutkan dari sebelah kanan, oke? Jadi dimulai dari ibu. Ibu selaku pimpinan kelompok, nama ibu Putri Nopayanti Harahap. Ibu tinggalnya di Bukit Berbunga. Terus ibu hobinya traveling, jalan-jalan. Karena ibu kan bukan asli sini sebenarnya kan, ibu asli Singapura. Jadi selanjutnya, Nama saya Delimina Pinasution, tinggal di Gunung Baringin, hobi saya belajar. Nama saya Kesha Aulina Sution, saya tinggal di Tanjung Baru, hobi saya menonton. ngapain ya? Lanjut. Nama saya Jaya Rupaida Harahap, saya tinggal di Bangka SMP, hobi saya badminton. Ya, betul. Perkenalkan, nama saya Sri Elaksa, saya tinggal di PTP, hobi saya masak. Masak. Oh, Kalau sempat masak pagi-pagi bawa ke sekolah kan, bagus kan kita makan bersama ya kan. Nah kalau pas ulang tahun dia kan, pas ulang tahun dia bersedekah kan bawa nasi goreng nggak apa-apa kan, mau makan ya? Mau. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tika Fitria Sinaga, saya orang PTP, hobi saya membaca. Baca apa? Baca handphone? Yang kayak Novel. Novel apa Korea gitu. Sarangi lanjut. Perkenalkan, nama saya Anas Abdul Fadila, tempat tinggal saya di Etinga, hobi saya bermain badminton. Oh bagus, berarti pernah main enggak? Enggak pernah duit. Bisa sekali ada minggu kan duit main badminton. Lanjut. Nama saya Ayu Putri Nurfitria, tinggal di Etinga, hobi saya menggambar. Oh gambar apa? Ya, pemandangan. Oh pemandangan. Kayak dulu tuh kan gini-gini, buat jalannya ada jurangnya kan. Iya, jadi semuanya anak ibu sudah memperkenalkan diri kan. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok, ya, bimbingan kelompok. Jadi di sini ibu bertanya dulu, ada yang sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Ada? Sudah pernah? Ya, sudah pernah. Jadi kawan-kawan yang lain belum ya. Jadi di sini sedikit ibu jelaskan apa itu bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah
proses pemberian informasi kepada beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk membantu tugas perkembangan kalian semua. Itu baik tugas perkembangan belajar, tugas perkembangan pribadi, maupun tugas perkembangan karir ya. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada yang dinamakan pimpinan kelompok. Jadi di sini pimpinan kelompok itu ibu selaku pimpinan kelompok, dan kalian itu namanya anggota kelompok. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sudah ibu siapkan, itu yang akan kita bahas. Nanti di sini kita saling menanggapi ya. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada lagi yang namanya azas. Jadi azas dalam bimbingan kelompok itu yang pertama itu dia azas kesukarelaan. Artinya kalian semua itu dapat hadir mengikuti kegiatan hari ini itu secara sukarela, kan, tanpa dipaksa. Kemudian nomor 2 ada azas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas pada hari ini, misalnya ada tentang permasalahan pribadi yang dikatakan oleh temannya, itu harus kita rahasiakan, nggak boleh kita ungkapkan ke luar-luarkan atau jadi kita gosipkan, si ini gini-gini, tidak boleh kan. Jadi selanjutnya asas keterbukaan. Jadi semuanya itu data kita ini semuanya harus terbuka satu sama lainnya. Jadi harus aktif, harus mengungkapkan pendapatnya. Menurut saya seperti ini Bu, gitu ya. Kemudian ada asas kekinian. Asas kekinian itu artinya apa yang kita bahas hari ini itu adalah sesuatu yang sedang hot, yang sedang dibicarakan, gitu. Bukan yang kegiatan masa lampau atau yang bertahun-tahun lalu kita bahas lagi, enggak. Ini yang lagi trendingnya. Nah, itu yang lagi trending. Kemudian ada lagi di asas kenormatifannya. Kenormatifan itu artinya semua yang kita bahas pada hari ini itu harus sesuai dengan norma yang berlaku. Maksudnya dengan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, gitu kan. Nah, jadi setelah itu menjelaskan, ada yang dimotif apa itu bimbingan kelompok, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi sedikit ibu jelaskan langkah-langkahnya. Nanti ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi kalian masing-masing anggota kelompok ini akan melihat video itu, kita sama-sama menonton video itu, dan kalian semua akan mengidentifikasi apa sih yang terjadi dalam video itu, gitu. Nanti kita akan melakukan tanya jawab. Jadi bagi siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya, dipersilahkan dengan cara mengangkat tangannya ya, kayak gitu ya. Oke, jadi ibu harapkan semuanya anggota kelompok kita pada hari ini itu aktif mengeluarkan pendapatnya, jangan diam gitu kan. Jadi biar agar dinamika kelompoknya itu lebih kelihatan lagi kan, agar kelihatan dia dengan kelompoknya. Jadi selanjutnya ibu ingin mengingatkan bahwasanya kegiatan kita hari ini itu dilakukan selama 40 menit. 40 menit itu 1 jam pelajaran kan. Apakah kalian sudah siap untuk melanjut ke kegiatan inti? Sudah Bu. Oke, ya sudah siap kan? Oke, tapi sebelum itu kita akan melakukan SPP biar kalian itu agak terlihat nampak dia keluar semangatnya ya, jangan loyo-loyo ya. Ya, jadi sebelum SPP-nya ibu coba diikutin ibu contohkan dulu. Jadi kalau ibu bilang teguh semangat, ibu bilang semangat. Kuat semangat ya, jangan ya, harus semangat ya semuanya. Udah nanti mulai teguh semangat, kemudian jadi ada satu ice breaking. Ice breakingnya itu kita berdiri dulu semuanya. Udah berdiri, nanti semuanya saling berpegangan tangan. Coba saling, ibu nggak ikut. Nah, udah saling berpegangan tangan. Jadi kalau mendengarkan aba-aba dari ibu, nanti aba-aba dari ibu itu bertentangan dengan yang kalian lakukan.
Misalnya ibu bilang bawah, Atas. buat atas. Nggak lompat tangan ibu bilang atas. Kalau ibu bilang kanan, kiri, lihat ke kiri, berarti tangannya gini, ke kiri ya. Nah, ke kiri. Kalau ibu bilang kanan, Kiri. kiri. Kalau ibu bilang kiri, kanan. Ibu bilang atas, bawah. Ibu bilang bawah, atas. Oke, udah ngerti semua ya kan? Udah, jadi konsentrasi ya. Jadi kiri. Mana? Bingung semuanya. Ya enggak. Atas. Kanan. Mana? Bawah. Kiri. Masih bingung, berarti konsentrasinya kurang ini. Ulang. Ke kiri. Kurang kompak. Ibu bilang ke atas, kanan, Kiri. Bodoh. Nggak bisa kompak, udah kompak. Konsentrasi. Dengarkan aba-aba dari ibu ya. Ibu bilang ke bawah, atas, kanan, Bodoh. kalau dia kurang konsentrasi, coba konsentrasinya diulang lagi sampai bisa. Ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas. Biar bukan. Harus diulang-ulang biar mengerti ya. Dan silakan duduk semuanya. Jadi selanjutnya kita akan menuju materi pada pagi hari ini, yaitu materinya adalah gadget. Ada yang tahu apa itu gadget? Saya Bu. Apa itu? Handphone. Handphone. Terus ada lagi? Laptop. Laptop, benar. Ada lagi? Gadget. Apa namanya? Yang pet. Itu juga. Jadi sebelum kita menjelaskan ke materi tersebut, Ibu menayangkan video dulu ya, video tentang gadget. Silakan kalian nanti tonton. Setelah itu nanti Ibu menyuruh kalian untuk mengidentifikasi apa sih yang terjadi di video itu. Oke? Jadi selanjutnya ini ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Ada teknologi bersama satu meja, kami sibuk sendiri berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Silakan dilihat videonya, dicermati apa yang terjadi atau apa yang bisa kita ambil dari video ini.
setelah kita menonton sama-sama video yang ibu tayangkan, apa yang kalian dapat dari video tersebut coba kalian ungkapkan. Silakan ya. Dia bicara dengan handphone sehingga jatuh. Oh, dia bicara dengan handphone sampai dia jatuh ya karena sibuknya handphone. Lagi ya, Karena sibuk main handphone jadi berkurang kepedulian terhadap sesama. iya, jadi kurang kepeduliannya dia karena asik main handphone terus. Lagi ya, Karena sejak ada handphone jadi kurangnya sekali silaturahmi. ya silaturahmi jadi berkurang karena sibuk silaturahmi sama handphone ya. Ya, ada lagi Saking main handphone. Ketika dia berjumpa dengan teman-teman atau kerabat yang lain, dia selalu cuek karena dia hanya memfokuskan kepada HP. ya, dia fokus main handphone karena dia udah candu kan. Lagi ya, Saking asiknya dia main handphone sampai dia terjatuh. ya sampai jatuh dia kan. Jadi kalau misalnya ada mobil ngikutin depan dia nggak sadar ya kan. Ada yang kayak gitu di sini? Ada? Coba gimana? Coba ceritakan pengalamannya karena kecanduan main handphone. Ada? Orang yang Coba. tidak beruntung Tidak. jadi ada lubang depan dari Oh, jadi dia masuk lubang. Ya, ada lagi yang punya pengalaman karena sibuk main handphone atau koslet dia karena sibuk ngecas sambil main handphone. Banyak, karena kan banyak orang yang main handphone sambil ngecas. Jadi kan karena dia panas memainkan terus, jadi mau koslet. Jadi banyak yang di TV kan apanya koslet. Jadi itulah. Atau lagi hujan deras dia lebih di luar main handphone disambar petir karena jadi gosong ya kan. Nah itu dia. Iya kan, ada kan. Nah, jadi banyak contohnya kita lihat di TV apa di sekitar kita yang orang itu menggunakan gadget itu untuk tidak memiliki waktu pakai. Maksudnya itu dia tidak membatasi, misalnya jam sekian sampai jam sekian gitu. Dia terus memaksa gadget ini untuk dipakai kan. Jadi terakhirnya gadget itu kan barang elektronik kan, dia itu berhubungan dengan listrik. Jadi itu berbahaya sama kita kalau terus-terusan kita pakai. Pasti ada, makanya ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa coba? Siapa yang tahu? Positif penggunaan gadget. dapat mencari informasi di dalam gadget tersebut. Nah benar, bisa mencari informasi dari Google, dari apa lagi, dari browser. Bisa ada yang tahu apa dampak positif memakai gadget? Ya, Bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita. iya benar. Kita jadi lebih mudah untuk berkomunikasi sama orang-orang yang jauh dari kita. Misalnya ada saudara di Papua, udah bisa kan? Tanpa kirim surat lama-lama bisa video call nampak wajahnya kan? Nampak misalnya ubannya ada tumbuh atau udah menjadi hitam badannya di Papua sana kan bisa kan? Nah, ada lagi yang tahu? Saya Ya. luasnya pengetahuan tentang negara-negara lain. Ya, kalian bisa mencari misalnya di Cina kayak siapa yang suka Korea? Apa? Misalnya suka film Korea, bisa di browser langsung dicari kan? Atau pengen tahu apa makanan Korea, kayak mana bahasa Korea, bisa kita belajar dengan cara memanfaatkan gadget tersebut kan? Jadi ada tugas mengerti bisa ditengok di gadget. Jadi bukan hanya untuk bermedsos. Siapa di sini yang namanya bermedsos? Memakai gadget hanya untuk bertiktok. TikTok ada? Atau menghubungi pacarnya? Ya, video call. Iya, itulah semuanya. Jadi kira-kira ibu bertanya, apa lagi faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa candu memakai gadget? Yang tahu? Faktor yang membuat kita candu dalam bergadget. Bermain game. Ya, bermain game. Karena dia udah asik main game, jadi dia candu, lupa waktu. Ada lagi? Karena terjangkaunya harga gadget jadi banyak yang menggunakannya.
karena harga gadget itu murah, ada 500 ribuan pun ada kan. Cina-Cina itu kan bisa ya, jadi dia candu ya. Lanjut, ada lagi ya. Berikutnya dari lingkungan sekitar. Iya, lingkungan sekitar, orang dulunya aku juga dong gitu, emangnya gue mau kalah gitu kan. Nah lanjut, ada lagi Melihat iklan. melihat iklan, banyak kan iklannya, ada Afgan, Isyana, diperfoto cantik kali gitu kan. Jadi aku pun mau lah, apalagi yang hobi sama fotografi kan. Jadi handphone itu juga, gadget itu juga digunakan untuk berfoto. Bisa kita manfaatkannya untuk dijadikan hobi, bisa dijadikan pekerjaan. Karena tengok banyak sekarang YouTuber kan, YouTuber penghasilannya itu ratusan juta bahkan sampai miliaran. Tahu yang lagi hot siapa coba? Yang lagi hot yang ini yang lagi hot sekarang, kamu nanya. Nah, padahal dia itu putus sekolah kan, dia nggak sekolah lagi, dia sebenarnya jualan jeans awalnya kan, dia jualan jeans di TikTok, cuman dia memparodikan si Dilan, jadi dia itu viral kan, padahal cuma dikit jalan kemudiannya itu aja dia bisa jadi terkenal, menghasilkan uang, bisa membantu kehidupan ekonomi keluarganya kan, berarti itu ada positifnya, ada juga negatifnya. Nah, jadi selanjutnya Ibu ingin menanyakan pendapat kalian, bagaimana cara kalian agar tidak candu gadget? Ya, Membuat jadwal sehari-hari. ya, membuat jadwal sehari-hari. Nah, Membantu orang tua di rumah. membantu orang tua di rumah, benar. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Iya, benar. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Bermain bersama teman. Bermain bersama teman, benar. Membatasi waktu. Batasi waktu, benar. Lagi, Menggunakan waktu untuk belajar. meluangkan waktu untuk belajar, benar. Jadi semua jawaban kalian itu adalah jawaban yang benar, dan semuanya itu dilakukan di rumah. Dilakukan ya. Jadi jangan sampai di antara kita semua ini, anggota kelompok ini, ada yang candu apalagi sampai jatuh masih ke lubang kan. Sakitnya nggak seberapa, malunya ya kan. Ya kan. Semua yang kalian katakan itu yang mengenai gadget, semua pendapat kalian itu benar. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan gadget. Ibu berikan sedikit penjelasannya ya. Jadi itu dia faktor yang mempengaruhi gadget itu, misalnya faktor internal. Faktor internal itu berarti faktor dari dalam diri kan. Itulah contohnya dorongan dalam diri kalian untuk mengikuti apa yang lebih tren. Tuh dia. Kemudian kontrol diri kalian yang rendah, tidak bisa mengontrol diri kalian untuk terus-terusan memakai handphone. Jadi yang kedua itu ada namanya faktor eksternal, artinya itu faktor dari luar kan. Faktor dari luar itu berarti itulah kalian melihat iklan di TV, jadi secara tidak langsung kalian itu tersuges untuk membeli atau kecanduan dengan handphone ataupun gadget yang lainnya. Kemudian lingkungan di sekitar kalian, karena orang sudah pada memakai gadget, jadi kalian pun terdorong untuk memakai itu gitu. Kemudian faktor situasi, karena situasinya itu mungkin banyak yang lagi tren, jadi rasa ingin tahu kalian itu tinggi, meningkat, jadi kalian terakhirnya menjadi candu kan. Jadi itulah beberapa faktor. Selanjutnya dampak penggunaannya itu tadi kan kita sudah bahas. Selain dia tadi dampaknya itu bisa membuat kalian candu, membuat kalian tidak lagi berkomunikasi dengan orang sekitar, berkurang kepeduliannya. Selain itu bisa juga menyebabkan kerusakan pada sistem saraf mata dan otak. Nah, apalagi kalian memakainya secara terus-menerus, karena itu membahayakan. Ada banyak bahaya, misalnya bisa kanker otak. Kalau yang bahaya yang paling kecil dia itu bisa
mata atau mata berayap kan, namanya merah terus kan karena radiasi dari HP ya ataupun gadget tersebut. Makanya perlunya kalian itu membuat pembatasan waktu untuk membatasi jadwal kalian, kapan kalian boleh memegang handphone, kapan untuk belajar, kapan untuk membantu orang tua di rumah, kapan untuk bermain, atau kapan untuk berolahraga kan. Karena di samping ada dampak positif, negatifnya juga banyak kan. Jadi kalian harus pandai-pandai untuk kedepannya, pintar-pintar dalam penggunaan gadget ya. Karena ibu berharap tidak ada dari kita yang sampai kecanduan gadget ya. Oke. Setelah kita membahas tentang topik gadget pada hari ini, ibu mau bertanya sebelum kita masuk kegiatan ini. Bagaimana pesan dan kesan kalian terhadap kegiatan bimbingan kelompok yang kita lakukan pada hari ini? Seru. Ya. Sangat seru dan kita dapat mengetahui tentang gadget tersebut. Ya, seru dan kita jadi tahu informasi tentang gadget. Siapa lagi? Menarik dan kita bisa kumpul-kumpul begini. Iya, menarik karena tidak, suasananya itu nggak tegang kan kayak di belajar, ya kan? Ada lagi yang mau menyampaikan pesan-pesannya? Kegiatan ini saya lakukan ya Bu, supaya kami lebih paham dan mengerti tentang gadget hari. Oh iya, nanti kita bahas dengan topik yang lain ya, yang lebih menarik, yang lebih tren ya. Oke, tapi jangan tentang TikTok ya. Ya. Jadi dari kegiatan kita pada pagi hari ini, ibu melihat kalian itu aktif, kalian itu mau mengeluarkan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya secara terbuka, menyampaikan idenya, semuanya itu berpartisipasi kan. Jadi ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya anak-anak ibu ini. Ibu berharap ke depannya kalian bisa mengatur waktu kalian ya untuk membatasi menggunakan gadget. Jadi selanjutnya itu ibu akan memberikan namanya instrumen kepuasan untuk kalian isi. Ini itu gunanya untuk melihat seberapa efektif layanan yang ibu berikan pada hari ini. Jika kalian merasa kurang, kalian bisa menceklis yang ini kurang memuaskan, atau memuaskan, kalian bisa menceklis yang memuaskan. Jadi ini ibu bagikan, diisi masing-masing dengan jujur ya, dengan jujur. Nanti dikembalikan lagi sama ibu ya. Kepuasan peserta didik ini untuk refleksi, untuk perbaikan sama ibu, bagaimana nanti memberikan layanan selanjutnya agar lebih menarik untuk kalian semua ya, diisi dan nanti dikembalikan kepada ibu. Dan jadi sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih bagusnya kita berdoa. Mbak, doa tadi, Mbak. Sebelum mengakhiri materi pelajaran pada pagi hari ini, makanya mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu telah bersedia memimpin doa ya. Jadi kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.